Di tengah kota Surabaya terdapat sebuah tempat yang menyimpan kisah perjuangan para atlet Indonesia. Bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, pengorbanan, dan semangat untuk mengharumkan nama bangsa. Museum Olahraga Surabaya menjadi tempat berbagai sejarah olahraga Indonesia yang disimpan, mulai dari medali, foto atlet, hingga penghargaan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan olahraga Indonesia. Setiap koleksi di museum ini memiliki cerita tentang perjuangan atlet yang berlatih selama bertahun-tahun, menghadapi berbagai tantangan, hingga akhirnya meraih prestasi. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi juga tempat belajar agar generasi muda dapat mengenal perjuangan para atlet Indonesia. Oke, nama saya Reza. Saya sebagai pemandu di Museum Olahraga Surabaya. Baik, Bapak Reza, boleh langsung ke pertanyaan? Bisa, boleh. Museum ini berdiri tanggal 8 Mei tahun 2021. Yang meresmikan adalah Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Kenapa beliau bangun museum olahraga ini? Itu untuk mengapresiasi para atlet, khususnya atlet yang lahir dan besar dari kota Surabaya. Kalau bersejarah banyak sih, karena yang diangkat di dalam museum olahraga ini adalah atlet-atlet yang lahir dan besar dari kota Surabaya. Jadi atlet-atlet itu yang membanggakan kota Surabaya khususnya, maupun negara atau Republik Indonesia di kancah internasional gitu lah. Untuk koleksinya banyak nih, ada yang contohnya sepatu emasnya milik Yusuf Eko Dono, itu legendanya Persebaya Surabaya, itu di kalangan Surabaya aja. Kalau yang selebihnya mungkin di sepak bola ada Andi Firmansyah yang dulu sempat viral. Jadi kita lawan tanding sama LA Galaxy, itu ada David Beckham di sana. Terus yang menarik lagi ada Tiga Serangkai atau Sri Kandi, itu adalah atlet panahan. Salah satunya berasal dari kota Surabaya. Yang kita bisa pelajari, karena kalau mau meraih hasil yang sukses itu nggak mudah ya. Jadi ada sebagian atlet yang cerita, kalau dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang semuanya sudah difasilitasi negara full. Kalau dulu belum. Zaman dulu itu atlet masih berjuang sendiri. Jadi seperti sepatu, jersey, atau alat-alat olahraganya kayak raket, itu masih beli sendiri dia. Jadi sudah berjuang untuk meraih kemenangan dan berjuang untuk bagaimana caranya aku membeli itu untuk menjadi atlet yang profesional begitu. Jadi ya agak susah ya kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah enak. Jadi semua full pemerintah atau komunitas-komunitas yang ada di cabang olahraga tersebut itu yang support. Kalau dulu belum. Jadi aku harus berlatih keras dulu. Setelah berlatih keras, aku harus membeli kayak raket, contohnya raket bulu tangkis, aku harus beli dulu sendiri gitu. Kalau sekarang kan sudah disupport gitu. Ya, sekarang lebih difasilitasi. Betul. Kalau responnya cukup baik, karena museum olahraga ini itu beda dengan museum-museum yang lain. Kalau museum yang lain itu menceritakan tentang sejarah atau kejadian pada waktu itu. Contohnya, Museum 10 November itu menceritakan tentang pertarungan 10 November. Terus lagi Museum Hos Cokroaminoto, Museum Dr. Sutomo, Museum B.R. Supratman menceritakan tentang sosok beliaunya. Jadi siapa sih Hos Cokroaminoto, siapa sih B.R. Supratman? Nah, kalau di museum olahraga beda dengan museum yang lain.
Museum ini pure untuk para atlet, khususnya atlet yang lahir dan besar dari kota Surabaya. Jadi tidak menutup kemungkinan besok ada atlet baru nih yang bisa membanggakan nama kota Surabaya atau negara Indonesia di kancah internasional. Itu barangnya atau kayak jersey, sepatu itu bisa dipamerkan di sini agar generasi muda, khususnya arek-arek Surabaya tahu, oh ternyata ini adalah atlet yang lahir dan besar dari kota Surabaya. Kita memilihnya, jadi kita itu pendekatan personal dengan para atletnya gitu. Jadi kita lihat dulu nih, oh atlet ini, jadi kita cari dulu atlet ini lahir dari Surabaya enggak, besar dari Surabaya enggak. Besar dari Surabaya itu maksudnya gini, awal karirmu di sini, setelah itu kamu membela mungkin klub-klub yang ada di Surabaya, contohnya kayak bulu tangkis ada Suryanaga dan sebagainya. Nah itu kita cari dulu atlet itu benar-benar lahir dan besar dari kota Surabaya enggak. Kalau nggak lahir atau besar dari sini, kita nggak ambil karena namanya Museum Olahraga Surabaya. Nah kalau kita sudah ketemu dengan atlet tersebut, baru kita pendekatan personal. Barang apa sih yang bisa bapak atau mas atau kakak atau mbak yang bisa dipamerkan di Museum Olahraga gitu. Nah jadi kalau sudah ketemu baru kita minta. Karena tidak semua atlet mau memberikan hasilnya itu. Contoh Kak Sony Dwi Kunchoro itu punya pialanya Jepang Open. Nah mungkin akhirnya kita berpikir itu adalah pencapaian terbaik beliaunya ya. Jadi pialanya tersebut masih di rumahnya. Padahal di sini juga sudah kita bersihkan setiap hari Senin, setiap hari juga kita bersihkan per zona atau per area, dan juga ada CCTV 24 jam. Jadi di sini sebetulnya juga aman sekali ya. Cuman mungkin itu karena karya terbaiknya beliau, jadi tidak semua atlet mau menyumbangkan barangnya atau koleksinya ke museum. Tapi overall kita oke lah. Kita masih dapat kayak sepatu, jersinya, raketnya, itu sudah membanggakan buat kami karena kita masih diperbolehkan untuk menjaga koleksinya beliau gitu. Jadi di sini tuh pure atlet-atlet Surabaya. Betul, atlet-atlet Surabaya, atlet yang besar dan lahir dari kota Surabaya. Adapun lahirnya nggak di Surabaya, tapi dia mulai awal karirnya di sini. Nah, itu bisa dibilang atletnya Surabaya juga gitu. Pesan generasi muda yang pertama, semangat terus belajar apapun itu ya. Jadi meskipun punya akademik atau non akademik, semangat terus belajar, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin gitu. Terus yang kedua, ayo datang ke museum. Ayo datang ke museum karena museum sekarang sudah memiliki ciri khas masing-masing. Terus juga punya bahasanya itu kita sudah merubah pola pikir. Jadi museum yang dulunya adalah objek wisata minat khusus, jadi orang ke museum itu hanya untuk mencari tugas toh, terus hanya untuk belajar toh. Tapi jangan, kita sudah merubah pola pikir itu menjadi objek wisata minat umum. Nah, timbang jalan-jalan ke mana-mana, datanglah ke museum. Jadi di situ sekalian rasa ingin tahunya bisa terobati, terus kalian belajar juga di dalam museum. Karena museum sendiri sekarang asik-asik. Kalau dulu kan museum notabene surem seperti itu, terus membosankan. Tapi kalau sekarang museum sudah banyak yang dirubah menjadi museum yang oke lah. Jadi semua generasi bisa menikmati museum tersebut karena ada virtualnya, ada musiknya, koleksinya, terus sekarang ada barcode-nya seperti ini. Jadi museum sekarang enjoy atau nyaman untuk dikunjungi. Baik. Terima Ya, kasih Bapak. sama-sama ya.
Itulah kisah di balik Museum Olahraga Surabaya, tersimpan cerita panjang perjalanan para atlet yang ada di Indonesia untuk meraih prestasi yang gemilang. Itulah akhir dari penelusuran kita hari ini.